Bismillahirrahmanirrahim, Mitra JC, Anda sedang stay tune di Radio Jakarta Islamic Center 107.7 FM dan sedang mengikuti siaran live Facebook Radio JIC dalam program Teladan Muslimah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC yang sedang stay tune mendengarkan Radio Jakarta Islamic Center dan tentunya juga yang sedang ikutan live Facebook pada pagi hari ini. Apa kabar Mitra? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan tentunya mudah-mudahan insya Allah senantiasa bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Zoma dan juga Bunda Fatia dapat kembali mengudara menemani Mitra JIC di hari Rabu 12 Januari 2022 atau yang bertepatan juga dengan 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Alhamdulillahirrabbilalamin Mitra JIC, hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana memelihara ketakwaan dan juga memelihara keistiqomahan. Nanti Mitra JIC juga boleh langsung kirimkan di kolom komentar sapa-sapa dari Mitra JIC atau boleh langsung saja kirimkan pertanyaan bagi Mitra JIC yang ingin bertanya kepada Bunda Fatia. Dan jangan lupa sesibuk apapun aktivitas kita, salawat serta salam semoga curah limpahkan selalu untuk Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya Mitra JIC, kita sebagai umat Islam tetap harus semangat, tetap harus istiqomah, tetap harus menjaga ketakwaan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi hamba terbaik dari agama kita yaitu agama Islam dan Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik Mitra JIC, sudah hadir bersama kita semua Bunda Fatia di studio Radio JIC. Izinkan Zoma menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama Bunda di pekan ini. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Alhamdulillah bisa bertemu bersilaturahim lewat udara dengan para mitra di ruang dengarnya. Alhamdulillah. Baik Bunda, selanjutnya Bunda boleh menyapa Mitra JIC terlebih terima dahulu. kasih Kak Zoma. Sama-sama Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Falillahil hamdu rabbis samawati rabbil ardi wa rabbil alamin wa lahul kibriya fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa 'amila shalihan fa ulaika jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurafati aminun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kaif halukum semuanya Mitra JIC, semoga bersyukur kita kepada Allah sampai hari ini dan yang ke depan, semoga kita tetap menjadi insan-insan yang istiqomah dan insan-insan atau hamba-hamba yang selalu bertakwa. Semoga keluarga kita semua menjadi keluarga yang selalu istiqomah sehingga ada sakinah, mawaddah, warahmah di dalamnya yang Allah turunkan ke dalam keluarga orang-orang yang beriman dan istiqomah. Dan mudah-mudahan juga daerah yang sangat jauh, mungkin di timur dari Pulau Jawa, di tengah Pulau Jawa dan di barat Pulau Jawa ya Kak Zuma, atau di luar ya, di luar dari Pulau Jawa atau di daerah Jabodetabek, termasuk yang terakhir komunitas di daerah Jakarta Utara khususnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mampu melewati hari-hari kita dan kemudian melewati bulan dan tahun yang masih Allah berikan kesempatan kita untuk melewatinya di muka bumi ini. Seperti itu Kak Zama.
Baik Bunda, alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya Bun, kalau kita berbicara tentang bagaimana istiqomah dan juga ketakwaan, ini melanjutkan kepada bagaimana kemarin melangkah menjadi pribadi yang lebih baik begitu ya Bunda. Yang biasanya Bunda, kalau kita lagi semangat-semangatnya tuh rasanya ibadah begitu nikmat gitu ya Bun ya. Tapi kadang kita mungkin merasa Bun tiba-tiba agak kendor tapi tetap on the track gitu. Nah, untuk senantiasa bisa memelihara rasa istiqomah itu seperti apa Bunda? Kita coba mengartikan ya para ulama-ulama kita tentang istiqomah. Iya Bunda. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang pasti istiqomah, gitu. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah, yang keyakinannya itu mendalam. Keyakinan mendalam itu karena dia memahami ilmu Allah. Apalagi Al-Quran dan Sunnah dipelajari setiap waktu, tidak pernah terputus gitu ya. Dipelajari dalam tausiah, majelis taklim dan sebagainya. Sehingga ilmu yang difahami itu menjadi ilmu yang diterima itu menjadi sebuah pemahaman, menjadi sebuah keyakinan. Maka itulah yang nanti tumbuh sebuah kesadaran, sebuah motivasi, sebuah keinginan untuk terus menjadi hamba yang memiliki satu kualitas atau satu hakikat dirinya mulia di sisi Allah. Seperti itu. Iya Bunda. Nah, istiqomah itu ada dalam Al-Quran banyak ya. Salah satu contoh umpamanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu tsumma istaqamu, ya. Dan orang-orang yang beriman kemudian dia istiqomah, gitu ya. Kalau para ulama mengatakan al-imanu al-uryan, iman itu telanjang, wa libasuhut taqwa. Dan pakaiannya itu, pakaian iman dalam hati kita adalah diselimuti dengan takwa. Artinya ada ketakwaan di situ akan menjadi terus terpelihara, terus menanjak, progres tapi menanjak gitu ya. Tentu harus ada yang namanya istiqomah di dalamnya. Selain kesabaran ya, harus ada istiqomah. Apa itu istiqomah, Mitra? Menurut para ulama-ulama tafsir, menurut para pemikir-pemikir Islam, ulama istiqomah itu artinya adalah teguh dalam keyakinan, konsisten dalam ibadah. Konsisten dalam ibadah, teguh dalam keyakinan, konsisten dalam ibadah. Itu istiqomah. Kalau hanya kita memahami sebuah ilmunya Allah karena kita mengajar, karena kita belajar gitu ya, faham, tapi tidak sampai kepada satu keyakinan yang mantap gitu ya dalam hati kita, dan tidak melahirkan sebuah upaya-upaya yang terus-menerus dalam mengamalkan aktivitas yang bernama amal soleh, maka itu bukan istiqomah, gitu. Dan sementara di dalam hati kita, dalam diri kita, fitrah daripada hati itu atau iman itu adalah yazid atau yanqus, gitu ya. Ada hati yang imannya itu naik, ya kadang-kadang turun, datar, lama-lama datar turun. Dan itu kadang tidak disadari oleh orang-orang yang mulai hatinya itu lalai, seperti itu. Nah, dalam menghadapi kehidupan, karena manusia ini adalah orang yang wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia liya'budun kecuali dia hanya beriman kepadaku, gitu kan, semuanya agar dia beribadah, menghamba hanya kepada Allah, jin dan manusia. Makanya dibilang ins itu yang tampak, kalau jin itu yang halus, yang lembut. Makanya ins itu kan kita, ya. Nah itu Allah menciptakan manusia itu hanya untuk itu di dunia. Artinya ketika kita melewati kehidupan dunia ini dengan memakai ruang waktu bumi ini, ja'ilun fil ardi khalifah,
Bumi kita ini adalah bagian dari tempat yang Allah tempatkan buat kita. Dan memang di bumi ini adalah amanah kita. Kita harus menjadi hamba yang soleh, hamba yang istiqomah. Dengan menjalankan ketakwaan, keimanan dan ketakwaan gitu ya. Maka tentu harus ada upaya-upaya yang sangat maksimal dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah dan berubudiyah kepada Allah. Baik upaya-upaya maksimal yang nanti sifatnya ubudiyah yang vertikal kepada Allah. Ubudiyah keseharian kita, sholat, puasa, ya, tilawatul Quran umpamanya. Apalagi ya, membersihkan hati, ya, kemudian sabar dan sebagainya. Dan ibadah-ibadah ghairu mahdhah, horizontal, yang sifatnya muamalah. Sifatnya muamalah, tetapi ada yang wajib di situ gitu ya, ada yang sunnah di situ. Seperti nafkah itu kan ibadah muamalah, itu mencari nafkah kan bagi seorang suami, walaupun sebenarnya itu adalah ibadah vertikal juga karena itu perintah Allah. Nah, manusia itu kan kalau kita bicara manusia Kak Zoma, itu biasanya banyak ya dalam Al-Qur'an. Ada al-ins, ada an-nas gitu ya. Ada al-insan, ada bashar ya. Khaliqun bashar gitu. Ini semua ke kita semua. Gitu. Kalau al-ins kita melihat tampak karena dia tampak. Kalau an-nas, kalau kita lihat dan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, nas, sesungguhnya aku menciptakan manusia itu berqabilah-qabilah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Artinya kan nas itu adalah manusia yang makhluk sosial. Dia bukan makhluk individu. Makhluk sosial ya. Kalau ins itu kan tampak secara individu bahwa dia adalah manusia. Nas itu lebih kepada sosial. Ketika ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, itu lebih bahwa di dunia ini kita harus menyembah Allah. Menyembah Allah dalam konteks takwanya adalah bagaimana kamu menjadi orang yang beriman bertakwa secara vertikal dan menjadi orang yang beriman bertakwa secara horizontal. Jadi nas ya. Ada yang disebut dengan insan. Kalau dalam Al-Qur'an disebut wal asri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa gitu ya. Sesungguhnya al-insan, dia nggak pakai nas, nggak pakai ins ya, nggak pakai bashar. Sesungguhnya al-insan itu dalam keadaan kerugian. Kecuali apa insan ini menjadi tidak rugi? Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi aktivitas sebagai seorang manusia itu harus apa di dunia itu ada al-insan. Maka ada surah namanya surah al-insan. Ada nggak? Nggak, bukan nas, bukan ins, bukan bashar, tapi al-insan. Lebih kepada manusia yang Allah ciptakan, tapi dia punya aktivitas. Dia aktivitas hidupnya di dunia itu bergerak. Ya, baik aktivitas yang sifatnya fisik secara ubudiyahnya kepada Allah, baik aktivitasnya juga secara non fisik yang berhubungan dengan qalbu ya, dengan batin yang isinya adalah ketakwaan kepada Allah. Nah, kalau itu manusia juga, tetapi bashar itu adalah ciptaan Allah yang sesungguhnya aku menciptakan khaliqun, menciptakan manusia itu bashar itu manusia yang berbeda dengan makhluk sebelumnya. Beda dengan materi, dengan malaikat, beda dengan jin ya, beda deh materi lain, beda deh gitu. Kalau manusia kan ada unsur jasadnya, akalnya ya kan, ada unsur ruhnya, ada qalbu atau nafsnya di dalamnya dan seterusnya. Nah, insan atau kita sebagai manusia ini luar biasa. Sudah ada suratnya itu di Al-Qur'an surah Al-Insan ya kan. Manusianya yang wanita ada namanya An-Nisa dan seterusnya gitu ya. Al-Muhamtahanah yang perempuan, Al-Mujadalah dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa hidup kita ini walaupun bergerak dalam segmen untuk mencukupi segala kebutuhan kita di dunia. Ya kan, kalau kita hidup tidak mungkin diam. Orang hidup itu tidak mungkin diam. Kalau dia diam berarti dia mati. Kalau dia mati berarti ya bukan kayak ikan. Tahu nggak Kak Zuma? Ikan hidup
air, diam nggak? Enggak. Bergerak. Semua ekornya bergerak ya. Dan ikan yang hidup di air tawar, apalagi di air asin, ketika dia bergerak, dia tawar nggak? Dia ikut asin nggak? Enggak asin. Dia tawar. Ketika diangkat atas, pisah dari air asinnya, dia kemudian dia tawar, dimakannya juga tawar. Tapi ketika dia mati, dia bergerak nggak? Tidak bergerak. Dan ketika dia tidak bergerak, ada di air asin, dia rendah di air asin, pasti asin. Iya. Ya, artinya ini hikmah ya. Apa maksudnya gitu? Kita di dunia darat, ya kan, yang punya akal, punya hati, punya nafs, ada jasad dan roh sebagai wadah jasadnya gitu ya. Maka kehidupan kita sejatinya itu adalah ketika kita hidup dalam keadaan hatinya itu penuh keyakinan kepada Allah, dan ketika kita hidup penuh dengan istiqomah, teguh dalam pendirian, konsisten dalam ibadah, teguh dalam akidah, dan konsisten atau konsisten dalam ibadah, itu adalah ketika warna keimanan dan ketakwaan itu menyatu dalam aktivitas kehidupan di dunia ini, dalam menghadapi segala pun atau dalam berfungsi atau bertugas apapun dirinya, baik sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang bapak dan sebagainya, dan tugas-tugas lain yang Allah manakan, takdirkan menjadi tanggung jawab seorang manusia itu. Nah, keistiqomahan ini menjadi bernilai amal solehnya ketika keistiqomahan ini yang dia lakukan itu adalah merupakan bentuk daripada keyakinan kepada Allah, tidak lepas dari ya kan? Qul huwallahu ahad, tempat bergantung ya, dan seterusnya gitu. Allah itu ahad tunggal. Jadi semua loyalitas dan orientasi hidupnya itu adalah Allah wahdah. Hanya Allah, satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga keyakinan kepada Allah wahdah ini, yang ini menjadi misi dari semua nabi ya, dari Nabi Adam sampai kita hari ini, Nabi Muhammad sampai kita hari ini, sebagai orang yang insya Allah mencoba untuk menjadi orang yang menfungsikan diri kita, yang mewarisi daripada warisan Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah, istiqomah di dalamnya. Maka kita menjadi orang-orang yang harus tampil dalam kehidupan dunia itu hidup. Nah, hidup sesungguhnya itu Kak Zuma, ya, hidup sesungguhnya itu supaya dia istiqomah adalah Allah mengatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Hai orang-orang yang beriman. Khitabnya itu kepada orang beriman, objeknya. Ini bahasa tafsir ya. Orang beriman, insya Allah kita, walaupun kita masih banyak dosa, masih banyak kekurangan, tapi kita meyakini diri kita tidak pernah ragu-ragu bahwa kita beriman dan berkeyakinan kepada Allah wahdah. Istajibu lillahi walir rasul. Hendaklah kamu istajibu itu penuhi, ya, penuhi seruan Allah dan seruan Rasul. Jadi orang istiqomah itu harus Allah wahdah, itu Allah dan Rasul itu selalu gandeng kan, itu nggak boleh misah itu ya. Istajibu lillahi walir rasul. Penuhilah apa yang diserukan oleh Allah dan Rasulnya. Islam, risalah Islam. Tentu aturannya di situ adalah sunnatullahi wa sunnatu rasulih, Al-Quran dan As-Sunnah, kan gitu dalam hadisnya. Kemudian idza da'akum, ketika kamu itu mengistijabahkan atau mengabulkan doa-doa mereka atau seruan mereka kita patuhi gitu ya. Lima yuhyikum, sesungguhnya engkau itu seruan-seruan Allah dan Rasulnya kepadamu gitu ya, kepada iman gitu. Itu adalah lima yuhyikum, itu jalan untuk membuat kamu tuh bisa hidup di muka bumi ini. Lima yuhyikum. Jadi kalau orang istiqomah itu orang yang hidup di dunia ini, Kak Zuma. Orang yang hidup di jalan Allah, yang hidup iman dan takwanya, yang konsisten dalam ibadahnya, apapun dalam bentuk ritual-ritualnya gitu ya, maupun ibadah-ibadah yang lebih luas, dalam artian yang lebih luas. Maka sebenarnya ketika dia melakukan pengamalan keyakinan itu adalah dengan amalnya itu, dengan seruan yang disuruh kamu nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan itu kan gitu kan.
ada boleh, ada tidak dan sebagainya. Sebenarnya kamu hidup itu, kamu bisa menghidupkan hidupmu di daratan ini sebagai manusia ketika kamu menyeru atau datang kepada seruan dari Allah dan Rasulnya. Seperti tadi, kalau ikan itu bisa hidup, dia bergerak terus, dia tidak mungkin diam, dia akan melewati samudra sesuai dengan kapasitas ikannya. Ya, kalau ikannya yang gede pasti di dalam kan ya, di samudra mana dia bisa hidup. Dan dia bisa hidup bergerak, dia tidak pernah akan terasini oleh lingkungannya. Walaupun dia hari-hari hidup di tempat mana? Di tempat yang asin. Kita juga sama. Kita hari-hari dengan jam yang sama, dengan udara yang sama, ya, dengan bumi yang sama, di darat lagi ya, bukan di laut kita. Ya, Bunda. Maka keadaan seperti ini kita harus terus maju, gitu loh. Jadi tahrir keyakinan kita itu harus naik gitu. Dengan cara apa pembuktiannya? Kalau yakin bahwa kita hidup adalah karena Allah, kalau kita hidup adalah yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum gitu kan, mati hidup mati lagi hidup lagi, jadi dua kali mati dua kali hidup gitu ya. Nanti itu adalah kita punya ruang waktu yang terbatas di muka bumi ini, maka kita tentu harus mampu membangun keyakinan, keistiqomahan itu, konsisten dalam ibadah itu, ya, iman dan takwa itu menjadi pakaian dalam kehidupan kita hari-hari, menjadi apa namanya, menjadi sesuatu yang menghidupkan kalbu kita, yang bercahaya dalam hati. Dalam Al-Quran lain kan nurun fil qalbi, cahaya itu ada dalam hatimu. Ketika kamu hidup menyeru atau mengambil seruan dari Allah dan Rasul, maka kamu hidup dalam cahaya. Kalau tidak, Kak Zoma, Bun, sekalipun kita lahir dari orang muslim, ibu yang muslim, Pak Haji, Bu Haji, Kiai, ya, ulama, ustadz, murid dan sebagainya, tapi karena iman itu adalah tidak dibangunkan, gitu ya. Iman ini adalah upaya-upaya secara tasyri'i manusia untuk dia raih secara individu gitu ya, bukan karena turunan gitu kan. Beda dengan harta. Kalau harta mah orang tua kaya pasti anak kaya, tapi kalau anak kaya belum tentu orang tua kaya. Jadi seperti itu Kak Semaya. Jadi tidak ada turunan, dia menjadi sesuatu yang sangat unik, tergantung dari sejauh mana upaya-upaya maksimal dia bergerak dan dia maju untuk mengenal Tuhannya, untuk tahu visi dan misi dalam kehidupannya. Semua itu ada aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku, kata Rasulullah, tidak meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya harta, tahta, ya, warisan dan sebagainya. Tapi aku tinggalkan dua perkara, kata Rasulullah. Kamu tidak akan pernah tersesatkan dan disesatkan oleh manusia. Kamu tidak akan pernah terwarnai, ya, tersibukah oleh apapun di muka bumi ini. Dia adalah sunnatullahi wa sunnata rasulih, Al-Quran dan As-Sunnah, pola hidup Rasulullah. Nah ini itu yang bagaimana kita harus terus menjaga keimanan ketakwaan itu. Jadi harus ada diri kita. Kenapa? Tidak ada jaminan bahwa keyakinan dan keimanan dalam diri kita itu akan terus ada. Siapa yang bisa jamin? Nggak ada yang bisa jamin. Betul, ya kan? Karena kalau dalam istilah kan kata Allah kan bilang gini, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan berjalan kaki, aku akan datang kepadamu dengan berlari, kan gitu. Bagaimana kalau kita datang dengan berlari? Wah, Allah lebih datang lebih cepat kilat. Artinya sangat tergantung kita gitu loh. Iya, Bunda. Betul. Hidup hati kita ini atau cahaya dalam hati kita tergantung dari kita. Secara tasyri'inya itu kita mau tetapkan nggak hidayah ini bisa terus ada dalam dada kita. Betul, Bunda. Keimanan itu. Kan keimanan itu bukan hanya sekedar KTP, bukan Kak Zoma. KTP itu mah manusia yang buat ya. Nggak ada nggak ada orang yang karena KTP-nya Islam lalu kemudian masuk surga dengan KTP, enggak. Beda. Beriman, keistiqomahan itu adalah memiliki langkah-langkah, memiliki syarat-syarat dan masyurut yang memang harus kita fahami dalam Al-Quran. Salah satunya adalah
jadilah dia orang-orang yang hidup dengan Islam. Masya Allah. Yang menyeru seruan Allah itu dia terima. Karena lima yuhyikum, karena itulah yang akan membuat kamu hidup yang sesungguhnya di muka bumi ini. Tidak tersibgah yang buruk-buruk, tapi dia akan berusaha tersibgah dirinya dengan sibgahan Allah, cahaya Allah, tapi dia akan mencoba untuk bermanfaat buat orang lain, mensibgah orang lain dengan Allah wahdah yang ada di dalam dirinya. Seperti itu. Jadi benar-benar teguh dalam keyakinan, dalam keislaman, keyakinan, konsisten dalam beribadah. Dalam ibadah itu kan terus terang kalau dalam bahasa seperti itu enak ya, gampang ya gitu ya. Seolah-olah merupakan aktivitas kita yang dilakukan itu sebenarnya adalah merupakan bukti dari sebuah keyakinan, itu mah gampang gitu. Ternyata banyak ujian untuk bisa mengatakan yaqulu amanna gitu ya. Kami beriman. Kamu akan dibiarkan saja kamu mengatakan imanmu sudah yakin, ilmumu sudah tinggi, imanmu sudah bagus gitu ya. Apakah diuji kan, karena fitrah manusia itu kan walanabluwannakum bi khairin walanabluwannakum bi syai'in minal khauf. Kita punya ujian dan punya cobaan. Dan ujian dan cobaan inilah yang apakah ini akan iman dan takwa kita inilah yang akan merombak, mendongkrak hijab-hijab itu. Hijabnya apa kita? Senang istri, cinta suami, pengen punya anak, ya kan gitu dalam surat 3 ayat 14 ya. Punya harta, punya kendaraan, punya sanak, punya ladang, punya kalau perlu semua rumah, semua ladang, semua kebun, semua pulau itu milik kita gitu. Itu kan syahwat ya, keinginan-keinginan itu. Nah, keinginan-keinginan ini akan menjadi hijab. Kalau apa? Kalau kita di sini terhijab. Kalau kita tidak istajibu lillahi walir rasul. Idza da'akum lima yuhyikum. Kalau di sini tidak hidup, maka kita tetap menjadi orang-orang yang punya anak, kita punya suami, ya kan? Kita juga pengen punya hidup yang layak, kan? Ada bahasa ikhtiar di situ. Karena Allah Ar-Razzaq ya. Bagaimana memenuhi kebutuhan gitu loh. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencari duniawi itu gitu. Tetapi jangan sampai gini, ketika kita sudah mendapatkan sibuk dengan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan dunianya, kita lupa untuk istiqomah. Sampai lupa sholat kan begitu kan? Lupa puasa, lupa apa lagi Kak Suma? Lupa zikir, lupa bersedekah, berbakti pada orang tua, lupa bersilaturahim, lupa taklim, lupa ngaji. Saking sibuk hari-harinya, dia lupa menyirami dirinya dengan ilmu Allah. Walaupun kita sudah paham, walaupun kita mungkin sudah pernah ilmu alatnya canggih gitu ya, dari pesantren, kalau dari luar negeri kan Timur Tengah itu kan ilmu alatnya bahasanya luar biasa. Walaupun orang-orang yang pandar ya, yang orang-orang yang LC itu tetap beliau belajar, tetap beliau itu mengkaji, kenapa? Karena paham bahwa sepandai apapun teori yang kita fahami di muka bumi ini, ilmunya Allah, baik kajiannya, tajwidnya, baik umpamanya qawaid sorofnya untuk memahami ilmu Allah dengan kitab-kitab yang ada, dia harus terus lagi murajaah, mendengar. Supaya apa? Supaya hati ini tidak tersibgoh, tidak terhijabi dengan cinta dunia gitu loh. Ya, cinta dunia cukup di tangan sama kaki aja gitu kan. Baik Bunda. Ya, seperti itu. Baik Bunda, selanjutnya kita akan mulai sapa-sapa ya Bunda, yang sudah ada di Facebook Radio JIC 15 menit menuju jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Ini yang pertama ada Mardia Vira, Assalamualaikum Bunda, memakai F5 menyimak, Barakallah. Dan tentunya selanjutnya ada Nur Tahira Ummu Azmi, Alhamdulillah dari SDN Marunda ikut menyimak Bunda. Kemudian juga ada Ummu Bilqis Sukapura ikut menyimak. Kemudian juga ada Anik Susanti, Assalamualaikum Bunda. Kemudian juga ada Mumin Nahtul Haq, Alhamdulillah Kebun Bawang menyimak.
Ada juga Nurjana Tanah Merdeka menyimak Bunda. Ada Ros Malarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikut menyimak. Alhamdulillah sehat Bu Haji. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Kemudian juga ada Fauzan Ramadan. Alhamdulillah Al-Misbah menyimak. Dan juga Fatimah Asaura Asyari. Akhwat BKA menyimak. Ini semua baca nama-nama akunnya aja ya Bunda ya. Dan selanjutnya Bunda ada pertanyaan nih Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, bagaimana ketika lingkungan pekerjaan memaksa kita untuk tidak berhijab sementara saya menjadi tulang punggung keluarga? Bagaimana Bunda untuk memantapkan diri keluar dari lingkungan tersebut meskipun kita juga bingung Bunda bagaimana soal rizki karena tulang punggung keluarga? Ya. Ini yang disebut tadi. Kita mau istiqomah, mau memantapkan dan meningkatkan istiqomah dan ketakwaan itu nggak mudah. Betul. Gitu loh. Artinya nggak didiamkan begitu saja mitra. Ya. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Itu kata Allah. Apakah kamu mengira ketika kamu mengatakan amanah ya Allah, aku beriman, aku ingin hidup dengan kepribadian yang istiqomah, dengan taat dan tunduk kepadamu, istajibu lillahi wa lirrasul, itu seruanmu. Allah bilang lalu kemudian aku tidak uji, berarti kan diuji ya. Nah, di ujian itu macam-macam mitra. Tetapi ujian ini semua sama, lebih kepada bagaimana kebutuhan hidup di dunia. Ya, contohnya kayak tadi. Ketika kita punya keyakinan, punya pemahaman bahwa Allah wahdah itu harus dibuktikan dalam tindak tanduk kehidupan kita sehari-hari walaupun di situ ada halangan, gitu kan? Ini menunjukkan bahwa Allah ingin menguji dan menyayangi kita agar kita ini agar Allah itu melihat tersaring gitu loh. Iman kita ini mengkristal. Keyakinan dan keistiqomahan kita itu mengkristal. Maka Allah memberikan ujian-ujian gitu ya. Ujiannya banyak gitu. Salah satunya adalah dengan umpamanya bagaimana saya bekerja tapi harus buka jilbab. Wanita secara memahami ya bahwa wanita itu adalah identik dengan aurat. Al-mar'atu auratun. Wanita itu adalah aurat. Aurat itu sesuatu yang memang harus ditutup. Kalau nggak ditutup itu bikin malu, bikin malu kita, bikin hina. Ya, bukan mau tambah cantik, tambah bahenol itu bukan tambah di mata orang beriman itu tambah mulia. Justru tambah hina di mata orang beriman. Tapi di mata orang-orang yang tidak beriman, wah itu menjadi ajang eksploitasi, menjadi ajang sebuah hiburan kan. Tapi di mata orang-orang yang hidup hatinya menyeru, menerima ajakan Allah dan Rasulnya itu menghina. Karena apa? Dia membuka aurat. Sebenarnya kan dia membuka aurat kita juga. Kan sama. Betul nggak Kak Zuma? Atribut-atribut atau alat-alat reproduksi apa yang di dalam diri fisik kita itu kan sama. Walaupun beda, mungkin size-nya beda, tingginya beda, large-nya ya, berat badannya beda, tapi sama. Nah, sama sebenarnya itu mempertontonkan apa yang kita miliki. Walaupun dia yang membuka, tapi kita juga dipertontonkan dengan itu. Kita melihat ya Bunda. Iya, karena memang dia sama dengan kita, walaupun kita tutupi, tapi orang melihat oh begitu bentuknya. Nah, maka wanita adalah setelah dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, ibadah-ibadah mahdoh, gairu mahdohnya adalah yang sifatnya muamalan, dia wajib menutup aurat. Iya Bunda. Dalam keadaan apapun, dimanapun, siapapun, beteh botol sostro ya, kapan saja, di mana saja, makan apa saja. Iya, dan siapa saja. Selama dia beriman kepada Allah wanita, maka aurat itu menjadi sangat urgen gitu. Menjadi sesuatu yang melekat terhadap eksistensi kemanusiaan seorang wanita, bahwa dia adalah isyhadu bi anna muslimin, bahwa dia ada tunjukkan bahwa engkau ini adalah tunduk dan patuh kepadaku gitu. Dengan apa? Busanamu. Bagi wanita itu busana. Apa yang bisa membedakan
setelah sholat ya, pengen sholat sama sholat. Yang bisa membedakan dalam skup muamalah ya, dalam skup pergaulan itu yang bisa membedakan itu adalah pakaiannya Kak Zoma. Pakaian itu adalah identitas. Identitas kita sebagai hamba Allah. Betul, Bun. Baik secara vertikal maupun secara muamalah. Secara muamalah, benar. Orang akan melihat sejauh mana pakaian kita, maka akan melihat sejauh mana pemahaman kita tentang dinnya. Nah, kalau itu terjadi di situ, harus yakin Allah kita itu adalah Ar-Razzaq. Betul. Kan gitu kan? Iya, Bunda. Rizqun karim. Allah itu kaya. Innallaha ghaniyul hamid. Itu harus kita pahami itu. Ya. Ini kan sama Asmaul Husna ya, Al-Ghaniyyu, Al-Hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Al-Halim, maha dermawan. Jadi jangan pernah kita menyandarkan kehidupan kita kepada pikiran. Kepada pikiran. Boleh, pikiran itu memang untuk mengidentifikasi, untuk melihat manfaat mudaratnya, untuk melihat efek begini, kalau saya begini, itu memang pikiran. Tapi pikiran itu hanya merupakan bagian, ya, untuk bisa memilah dan memilih dan mencari solusi dalam arti begini. Tapi pada hakikatnya sebenarnya, kalau umpamanya nih kita di sini, kan ini kan tulang punggung keluarga. Iya. Kan tempat bekerja itu tidak hanya itu. Betul. Kalau kita punya keahlian, pengalaman itu, jadikanlah pengalaman di tempat itu untuk bisa mencari atau melamar di tempat yang lain. Yang insya Allah sih kalau memakai busana muslimah hari ini kayaknya hanya tempat-tempat tertentu yang agak rada-rada tidak pernah move on ya. Nggak move on lah gitu, tempat-tempat pekerjaan yang masih seperti dulu. Kalau di zaman Bunda dulu tahun 80-an, 70-an, 80-an oke lah gitu. Kayaknya sekarang kalau ada yang tidak boleh dan sebagainya, itu orang yang konservatif, orang yang tidak pernah keluar dari dari tempurung gitu loh. Betul. Nah, jadi kita carilah tempat-tempat yang memang pasti ada, dan Allah itu Ar-Razzaq. Jangan pernah disangka ketika kita keluar untuk menuju kepada suruhan Allah dan Rasul istiqamah dalam busana takwa, Allah akan sediakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang istiqomah diberikan ujian itu umpamanya ya, banyak ujiannya termasuk busana muslimah. Sementara saya butuh di rumah dan sebagainya. Tapi kita istiqomah mencari itu sambil mencari solusi-solusi yang terbaik di situ. Allah itu maha kaya. Dan Allah akan berikan yang lebih barokah lagi. Walaupun memang ada proses di situ, tidak langsung limsalabim atau kita seperti membalikkan telapak tangan ya. Iya, betul. Kita minta sama Allah, kita minta, itu disebut dengan istiqomahnya. Di situ ada istiqomah dalam berdoa. Kan istiqomah itu dari semua amal ibadah. Termasuk bekerja juga harus istiqomah. Tidak boleh kita umpamanya enggak apa-apa lah orang saya darurat. Apa iya? Hanya di tempat itu atau di tempat lain juga seperti itu umpamanya membuka aurat umpamanya, kan enggak. Begitu banyak hari ini ya contoh-contoh ya. Bunda punya banyak jamaah yang di KBN ya, dan di tempat alhamdulillah bajunya istiqomah gitu loh. Bahkan ada apa namanya, ketika dia dituntut untuk pakai begini-begini dan tetap istiqomah, tapi jalan pengajiannya. Jadi tergantung dari kita. Yakinkan kalau kita punya keyakinan kepada Allah, Allah kita itu adalah Ar-Razzaq, Al-Ghaniyyu, Al-Halim. Itu harus nyata dalam dada kita. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Jadi orang-orang yang hidup dengan Allah itu harus nyata, harus yakin nyata itu harus yakin seperti yakinnya kita melihat air minum kita minum gitu loh. Bahwa Allah itu akan terus menjaga dan memelihara kita. Iya Bunda, setuju. Ya, nah itu kan ujian, betul itu Mas. Ujian dan cobaan. Memang yang namanya manusia hidup selalu ditempa dengan ujian ya betul. Bunda. Kalau kata Bunda tadi ya udah ujian berakhir ketika manusianya sudah tidak hidup lagi. Iya. Gitu ya, dan istiqomah itu kan istiqomah itu tingkatannya juga tinggi Semakin orang mampu melewati ujian-ujian itu, maka itu menunjukkan bahwa keistiqomahan dia itu sudah teruji. Bagaimana istiqomahnya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin, kan itu nabi-nabi dan rasul, para sahabat-sahabat Rasulullah itu kan orang-orang yang tidak pernah tidak diuji, bahkan hampir setiap detik dia diuji oleh Allah.
Kalau kita hanya diuji tidak pakai busana muslimah, tidak boleh sholat hanya gara-gara sesuap nasi. Sesuap nasi itu yang ngasih siapa? Hakikatnya Allah. Iya kan? Iya. Maka kita harus yakinkan gitu. Rizki, bumi ini adalah tempat di mana kita mencari rizki Allah, di mana tempat kita beribadah. Disitulah rizki Allah berikan kepada kita. Cuman peluang kita atau ikhtiar kita untuk seperti apa? Sepertilah kita seperti ikan, bergerak terus, siripnya bergerak, ekornya bergerak, mulutnya terus cengap-cengap bergerak gitu ya. Walaupun dia ada di air asin, dia tidak pernah terasini dan batuk-batuk. Iya kan? Dia tidak pernah terasini, dia hidup aja dengan fitrahnya sebagai seorang, sebagai fitrahnya sebagai ikan. Tidak terasini. Nah, bagaimana kita juga? Kita kan hidup di dunia, bekerja dan sebagainya. Itu kan lautan kita. Kadang-kadang tempat pekerjaan tidak sesuai dengan tempat kita. Makanya kayak kita masih di beruang masak. Mungkin kita ketemu ada orang yang boleh makan babi gitu kan. Itu ujian juga gitu kan. Harus masak, harus apa dan sebagainya. Itu kan ujian. Tinggal kita memilih ya bagaimana segala sesuatu walaupun difikirkannya harus begini, saya mau begini, kembalikan kepada hati, kepada iman. Kita harus memilih adalah yang menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Bukan hanya yang mengenakkan dunia kita. Iya, betul, karena nanti di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Walaisa fil akhirati illa min khalaq. Nanti di akhirat nggak dapat apa-apa kalau kita melakukan sesuatu tidak lagi memperdulikan bagaimana keistiqomahan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka Allah akan berikan, tapi tidak akan dapat apa-apa. Tapi insya Allah lama-lama berkah itu ada. Nah, kita harus siap di situ gitu kan. Bagaimana kita mulai dari beralih, umpamanya udahlah saya resign, cari-cari selainnya apa. Sekarang banyak pekerjaan ya, wanita tanpa harus bekerja di online di rumah, uang datang. Bagi anak-anak muda ya, apa bisa dilakukan? Punya keahlian apa kita di tempat yang dulu? Coba kita modifikasi. Itu namanya berkreasi, bergerak. Jadi orang yang istiqomah dan orang beriman itu mitra, orang yang punya daya apa? Orang yang tidak mati gaya. Dan tidak mati daya, tidak mati gaya. Siap Bunda. Ya, harus terus punya gaya, punya daya gitu loh. Bagaimana bisa mensiasati hidup di mana hidup ini tidak menjerumuskan apa yang dia lakukan, tidak menjerumuskan dia ke jalan yang tersibgoh dengan hal-hal yang buruk gitu loh. Seperti itu ya. Jadi tetaplah yakin Allah itu Ar-Razzaq dan Allah itu Al-Halim, Allah itu Al-Ghaniyyu. Yakinkan itu, ketika kita meyakinkan dalam diri kita. Ya, maka Allah akan memberikan itu kemudahan. Amin. Ya, amin. Seperti itu. Bunda. Baik, mudah-mudahan insya Allah tentunya ya Bun ya, ketika tadi Bunda katakan kita yakin kepada Allah, insya Allah akan ada rizki yang datang yang halal ya Bun ya, yang tentunya yakin barokah. tapi ada usaha. Secara tasyri'inya ada maksimal, bergerak terus gitu loh. Jangan diam. Baik Bunda, selanjutnya Bun di 3 menit menuju jam 11 waktu Indonesia bagian Barat, kita sapa-sapa lagi. Ada yang sudah bergabung dari Umi Kolbi, Alhamdulillah Bekasi Utara menyimak. Ada juga Sri Nuraini, Walang hadir menyimak. Ada juga Sahifa Ipah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lumajang selalu nyimak, Alhamdulillah. Kemudian juga ada Sri Retno dari Balai Rakyat Tugu Selatan ikut hadir. Baik Bunda, ini ada satu pertanyaan lagi Bun dari Mitra JC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, seperti yang kita ketahui bersama, Ramadan tinggal beberapa bulan lagi. Bulan depan sudah bulan Rajab, kemudian Sya'ban menuju Ramadan. Apa yang bisa dilakukan Bunda untuk memelihara keistiqomahan dalam beribadah di bulan-bulan menuju Ramadan? Iya. Ini sebenarnya semester kedua. Iya, Bunda. Dari tahun ajaran orang-orang beriman. Iya, setelah pas lebarannya udah masuk semester baru ya Bun ya. Semester kedua dari setelah Ramadan kemarin. Semester kalau kata para ulama-ulama kita atau Ummu Fadal mengatakan Abu Fadal ya. Jadi ada semester pertama dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal ya. Itu semester pertama untuk mempertahankan keimanan dan ketakwaan atau keistiqomahan dan ketakwaan kita. Oleh-oleh dari Ramadan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi takwa. Nah, mulai dari 6 semester kedua
Bulan Rabiul Akhir. Rabiul Akhir. Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Iya, baru Ramadan ya. Betul. Ini adalah semester kedua untuk mempersiapkan baik secara akidah, secara mental maupun secara fisik. Siap Bunda. Dalam rangka untuk apa? Menampilkan kembali semangat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, keistiqomahan kita dan ketakwaan kita kepada Allah dalam rangka kita mempersiapkan hati dan fisik kita untuk menghadapi bulan yang mulia. Sekarang sudah masuk kurang lebih 2 bulan lagi, ya, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, kurang lebih ya 3 bulan lagi, kurang lebih udah kurang 3 bulan. Iya, udah kurang. Artinya ini udah setengah dari triwulan ya, ini udah triwulan. Nah, ini menunjukkan bahwa harus disadari putaran bulan bagi kita maupun putaran matahari bagi kita itu adalah menjadi satu ujian kehidupan dalam kehidupan kita. Iya Bunda. Apakah kita benar-benar menunjukkan ahsana amala, sebaik-baik pembuktian aktivitas ubudiyah amal soleh kita di mata Allah, jangan di mata manusia, di mata Allah, atau kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki himmah atau tidak memiliki tekad yang kuat. Iya Bunda. Sehingga Ramadan itu menjadi Ramadan yang hambar ya, cuman hanya suatu ritual gitu ya, hanya bahagian dari seremonial setahun sekali selama selama setahun, yang di dalamnya mungkin saya bisa makan enak, yang tadinya mungkin nggak enak, kan Ramadan ada aja yang bisa makan enak, bisa makan apalagi Lebaran, bisa hanya sebuah ritual seperti itu. Apa maknanya? Jadi makna kita adalah apapun yang kita inginkan, mari kita istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Gitu loh. Ya. Kamu menyeru atau kamu datang kepada Allah dengan keyakinan yang penuh dan buktikan keyakinan dengan keistiqomahanmu dalam beriman bertakwa di penghujung 3 bulan terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan memetik buah yang namanya takwa lagi gitu loh. Jadi memang putarannya itu kita takwa lagi kan, sama istiqomah lagi. Jadi Ramadan ini sebenarnya adalah ujian Allah setiap tahun untuk menunjukkan mampu nggak dia membuktikan dirinya adalah la'allakum tattaqun. Ujian ibadahnya adalah apa? Saum dengan segala pernak-pernik di dalamnya. Nah, Allah mengatakan begini, innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Terusannya ayat tadi. Allah bilang yang membuat kamu hidup adalah sehingga kamu bisa menjadi orang yang istiqomah, konsisten dalam ibadah, teguh dalam keyakinan dengan mengimplementasikan keyakinan kepada Allah dengan bertakwa, beriman bertakwa. Kenapa kita harus hidupkan hati kita kepada Allah? Iman dan Islam kita itu harus hidup dalam diri dan dalam diri kita. Karena kata Allah, ketika orang itu hidup hatinya dengan Allah gitu ya, ketika orang itu diberikan cahaya hidayah oleh Allah, innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah yang memegang hati orang itu. Nafs orang itu antara dirinya dan antara keinginannya. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Coba bayangkan. Itu menunjukkan bahwa Allah memegang jiwa kita, kalbu kita. Coba bayangkan kalau kita tidak ikatkan. Gitu ya? Kalau wayang ya. Coba bayangkan kalau wayang ini tidak punya ikatan hadli dengan dalang. Dalang itu Allah. Mau jadi apa hidupnya? Siapa yang bisa menjamin bahwa hati dan kalbu kita itu tetap menjadi istiqomah atau tetap menjadikan hidayah itu, cahaya itu berpendar di dalam diri? Nggak ada yang punya jaminan. Jaminannya adalah ketika kita hidup bersama Allah dan ketika kita hidup hati kita dengan Allah, bukan hidup dari Allah ya, bukan dia mati gitu. Kenapa? Kalau kita hidup, kita istiqomah, kita mempersiapkan bulan Ramadan dari mulai sekarang. Kalau ulama-ulama mengatakan Allahumma Rabbana, Allahumma barik lana fi Rajaba
wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Kalau perlu kita dari sekarang. Allahumma barik lana fi apa tadi? Jumadil akhir. Ya. Wa ballighna Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, wa ballighna ramadhana. Ya Allah, berikan kami keberkahan hidup dari Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, dan sampaikan umur kami kepada Ramadan. Jadi persiapannya itu adalah lebih kepada persiapan mental kita, Kak Zuma. Allah yang akan menggenggam jiwa kita kalau tali ikatan kita kepada Allah itu kuat. Siapa yang menguatkan tali keimanan? Kita. Secara tasyri itu kita yang mempertahankan, tidak orang lain. Tidak karena keluarga kita, tidak karena kekayaan kita, gitu ya. Jadi usaha-usaha maksimal itu. Maka kalau kita tidak mengambil langkah menjawab atau memenuhi apa yang diserukan oleh Allah dan Rasul, kalau kita orang beriman, maka hati kita itu akan menjadi liar. Pikiran kita apalagi gitu ya. Tidak ada orang yang bisa menggenggam hati. Coba kita baru aja, ya Allah, saya mau berinfak gitu ya. Lewat aja sedikit infaknya, yang tadinya merah itu bisa biru. Tadinya mau biru gitu ya, bisa hijau. Yang tadinya mau yang hijau bisa abu-abu. Coba bayangkan. Jadi begitu luar biasanya hati itu tidak bisa dipegang oleh diri kita. Kita hanya hati itu hanya ditempatkan di wadah jasad kita aja sebenarnya iman itu. Tapi ketika memang kita mau beriman, tingkatan keyakinan itu meningkat ya. Ujian dan cobaan itu kita bisa jawab dengan baik, dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Ada sabar di dalamnya, ada tulus dan ikhlas di dalamnya ya. Ada kebersandaran yang tidak pernah ragu-ragu hanya kepada Allah. Kemudian ada tadi ya, dia buktikan itu semua dengan konsistensi bahwa iman dia tidak akan kendur ketika diuji, atau iman dia kepada Allah tidak pernah hilang ketika dia dicoba dengan semua kemanisan dunia. Dia tetap istiqomah, konsisten dia dalam ibadah. Syukur dan sabar itu tetap ada menjadi pakaian dirinya. Nah, ini harus dibangun. Karena sebenarnya lah istiqomah dan sabar itu adalah bagian dari buah takwa kemarin, yang tahun kemarin ya, tahun Hijriah kemarin, di Ramadan kemarin, masih nggak ada buahnya hari ini, atau lebih naik lagi, gitu ya. Masih masih bergerak nggak gitu ya, masih punya daya gerak dan gaya gerak nggak, atau dia diam, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini harus mulai kita sadari, walaupun masih baru mau 3 bulan lagi ya, para ulama kita atau Nabi dan Rasul itu kan juga mempersiapkan ya, dengan para sahabat untuk bisa mengingat lagi ulang Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam tu syahrul Ramadan. Itu setiap tahun beliau hidup itu diulang lagi oleh malaikat Jibril, itu diajarkan lagi, disampaikan lagi. Dalam rangka apa? Supaya keistiqomahan itu ada. Supaya iman dan takwanya itu tetap ada dalam diri. Karena tidak ada jaminan, nggak usah dalam diri kita. Islam di Indonesia aja nggak ada jaminan terus mayoritas. Yang bisa menjamin itu adalah ketika orang-orangnya, kitanya adalah mampu memperjuangkan, mampu istiqomah. Pribadi-pribadi kita, al-ins itu, individu-individu kita tuh mampu memperjuangkan. Siap Bunda. Gitu, seperti itu. Baik Bunda. Dan tentunya Mitra JC mungkin kalau sekarang kurang lebih 80-an hari ya Bun ya, nggak kerasa, mudah-mudahan insya Allah kita tetap terus istiqomah, bertakwa, bersemangat menuju bulan Ramadan. Dan selanjutnya Bunda kita akan menjawab pertanyaan dari Sahifa Ipa. Bunda mau tanya, bagaimana menjaga keistiqomahan seorang muslimah agar semangatnya belajar Islam tetap menyala, tetap semangat menuntut ilmu, tidak futur di tengah amanah rutinitas yang sangat menguras energi, baik fisik dan juga pikiran. Terima kasih Bunda atas jawabannya. Betul. Kenapa kita kadang-kadang suka jenuh? Kita suka lelah. Apalagi Kak Zuma yang dirasakan Kak Zuma? Boring ya? Bosan. Seolah-olah rutinitas hari-hari melek mata, itu aja. Jam sekian melakukan ini. Pulang ke rumah jam segini. Di rumah dapur kasur jemur lagi. Besok tidur sebentar, besok bangun sholat subuh. Terusan dikerjakan itu. Yang terfikir dalam pikiran kita adalah bagaimana menyelesaikan tugas. Ada masak, ada ini, ada ini, ada ini.
Yang kadang hal-hal yang sifatnya ubudiyah, yang sifatnya esensi, yaitu zikrullah kepada Allah, itu kita menjadi terkuras. Ketika kita merasa capek, merasa lelah, betul tadi ya, terkuras hati kita dan terkuras fisik kita, kayaknya pikiran itu ini. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepadaku katsira, banyak, dan mustamir, terus menerus. Jangan hanya banyak melulu tapi cuma setahun sekali nunggu Ramadan baru berzikir, enggak. Katsira itu bisa banyak jumlahnya atau terus menerus. Karena kata Rasulullah, melakukanlah amal kebaikan walaupun sedikit tapi terus menerus. Itu termasuk katsira itu. Iya, Bunda. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kamu kepada Allah, berzikir dan bertasbihlah kamu kepada Allah bukratan wa asila. Itu menunjukkan mustamirah, menunjukkan sesuatu yang tidak boleh terputus dan tidak boleh terlihat, tidak boleh terlupakan. Nah, kita suka jenuh, kita suka capek karena memang pikiran kita kita mengandalkan pikiran. Padahal pikiran itu, otak yang melihat itu hanya bahagian dari sesuatu untuk bisa ini baik, ini loh, yang ini gitu. Tapi ketika bicara tentang lelah, capek, kemudian tidak capek, kok orang ini nggak ada semangatnya gitu ya, kok orang ini punya semangat, atau kok orang ini ngajinya itu rajin gitu kan, betul, tapi kok saya anggot-anggotan, kan ada yang begitu ya. Kadang-kadang karena hamil istirahat dulu ngajinya, padahal hamilnya masih lama melahirkannya ya. Anak melahirkan nunggu lagi 2 tahun anaknya. Anak lama-lama nggak ngaji-ngaji kita gitu kan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, kadang turun, kadang naik. Ketika turun, tadi futur ya, maksudnya futur tuh dia lalai, mulai lemah gitu ya. Itu menunjukkan bahwa intensitas atau kekuatan orientasi kita hidup lillahi ta'ala, orientasi kita hidup mardotillah, bahwa hidup adalah untuk kehidupan kita di hari akhirat tadi, al-imanabatu ila daril khulud, itu melemah. Jadi kalau udah bergeser aja dari tujuan, ya, setiap kegiatan aktivitas dunia kita bergeser saja dari tujuan kita yang baik, yaitu menuju ridha Allah, atau karenanya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu sangat tergantung dari niatnya. Niat awalnya dia sudah mulai bergeser di tengah perjalanannya itu, maka biasanya akan tumbuh rasa jenuh, lelah, capek. Bahkan banyak sekali hari ini, mitra, penyakit-penyakit yang itu tidak didasarkan bukan karena fisik, tapi itu terjadi pada fisik, yang disebut dengan psikosomatik. Sebuah penyakit yang sebenarnya itu ditimbulkan dari keadaan jiwa, dari keadaan nafsu seseorang dalam menghadapi persoalan hidup. Ya kan? Karena nafsu itu atau kalbu kita ini kan sejatinya itu tempatnya di mana kita beriman sama Allah. Iya, Bunda. Gitu loh. Artinya kalau ada wayang itu kan fisiknya bisa diapa-apain. Sejatinya daripada wayang bisa bergerak kan tali. Tali penghubung kepada dalang, kepada Allah. Tali ikatan kepada Allah, makanya disebut dengan akidah. Akidah tauhid. Nah, kalau tali ikatan, simpul ikatan kita mulai melemah kepada Allah, maka semua akan terjadi itu. Kalau udah melemah, orientasi hidupnya bukan lagi kepada Allah, maka ketika capek, ketika lelah, tidak memaknai lagi, ya Allah, terima kasih saya sudah melakukan ini walaupun lelah. Tolong diterima ya Allah, karena aku lakukan ini semua adalah hanya untuk mencari ridhamu. Ketika aku mendidik anak-anakku, ketika aku melayani suamiku, ya Allah, karena ini adalah aku menerima atau aku menerima seruanmu. Istajibu lillahi idza da'akum lima yuhyikum. Insya Allah akan kembali pulih. Karena memang makanya ketika kita bicara, ketika kita mengatakan hari ini banyaklah berzikir kata Allah, memang iya, kita tidak boleh banyak berpikir, berzikirlah diperbanyak. Insya Allah berpikir kita juga punya bahkan berzikir.
nilainya itu akan punya nilai zikir. Apapun yang kita kerjakan hari ini, kalau kita berzikrullah, hati kita, mulut kita ketika berjalan, ketika ngapa-ngapain berzikir, pakaian kita juga akan menjadi nilainya berzikir, ya. Kemudian apapun yang kita pakai akan benar berzikir. Kenapa? Karena semuanya adalah orientasinya adalah ikatannya kepada dalam. Vertikal hati kita kepada Allah. Kan orang menjadi lemah, Kak Zuma, menjadi lalai ketika orientasinya itu lebih banyak itu horizontal. Ya, sifatnya bagaimana hubungan dia dengan orang lain, apakah mengapresiasi dirinya kah orang lain itu terhadap apa yang dia lakukan. Kalau itu orientasinya, itu bukan orientasi yang salah. Tujuannya itu akan menjadi sia-sia apapun yang kita lakukan. Sia-sia catatannya di hadapan Allah. Nanti akan catatan yang akan di-delete gitu ya. Amal soleh itu walaupun menurut kita itu baik gitu kan. Dan sia-sia juga di dunia hari ini ketika kita hidup, mitra. Ya kan? Kayak tadi. Ngapain saya melakukan sesuatu? Capek-capek saya melakukan sesuatu. Tapi tidak ada benarnya di matanya. Tapi tidak ada orang lain mengapresiasi apa yang saya mau. Lelah kan kita. Padahal kita udah ngeluarin uang, kita udah senyum-senyum ya gitu. Kita udah bagaimana menunjukkan sebuah pencitraan yang luar biasa di hadapan manusia supaya mengambil hati mereka. Ternyata mereka tidak semua seperti itu. Lelah kita, menjadi putus asa kita. Padahal kata Allah, wala taqnatu min rahmatillah, wala tayasu min rauhillah. Kamu boleh putus semua harapanmu kepada manusia, tapi kamu tidak boleh putus harapannya kepadaku. Wala tayas min rauhillah. Bagaimana supaya bisa menyambung itu? Tadi ikatan kita harus kuat. Seperti apa caranya? Ta'lim, ngaji, tausiah. Karena ta'lim, ngaji, ikut kajian, tausiah itu adalah makanan qalbu. Dinul qayyim, din Islam ini yang kita fahami ngaji dan rutin itu makanannya hati kita, mitra. Hati kita ini makanannya itu. Makanya hasad dan dengki itu akan lama-lama dihilangkan oleh Allah. Ketika hati kita penuh beriman kepada Allah, hati kita penuh berzikir kepada Allah, selalu melakukan sesuatu dengan jadi kita bicara usolli yang pakai usolli ya, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan fardan lillahi ta'ala. Mari kita ambil lillahi ta'ala ini ketika kita melakukan sesuatu, bukan hanya di waktu sholat. Kita buktikan lillahi ta'ala di waktu sholat, lillahi ta'ala di waktu amal ibadah yang lain. Walaupun bukan vertikal, tapi horizontal. Ketika berbagi, ketika tersenyum, ketika apa lagi? Ketika ada orang lain yang diujikan oleh Allah, dia mencaci kita, menggibah kita, menfitnah kita, nggak ada benernya kita di depan dia. Tapi kalau umpamanya dia butuh, datang ke kita. Tapi di belakang dia menusuk dari belakang gitu kan. Diomongin sama dia, nggak apa-apa. Kalau kita lillahi ta'ala, biarlah itu. Karena lillahi ta'ala kita, orientasi kita mardatillah itu nanti akan menyampaikan nilai tertinggi hakikat kemanusiaan kita di hadapan Allah. Tidak ditolak amal soleh itu. Nggak apa-apa orang lain mau mencibir kita dan sebagainya. Dia tidak menyediakan ampunan dan apa-apa makhluk itu. Tidak menyediakan surga makhluk itu buat kita. Nggak penting buat kita mengapresiasi itu. Itu yang membuat kita itu akan tidak lelah insya Allah. Ya, kita akan sakit yang mau ikut kajian nih dia maksimalkan. Makanya berikan waktu dalam satu pekan paling tidak 1 kali. Benar. Atau dalam satu bulan paling tidak 2 kali lah. Tapi rutin. Supaya apa? Hati kita ini disemai seperti kita menyemai pohonan. Ya kan? Kita punya pohon tebu, punya pohon apa kan disemai sama kita supaya dia tumbuh. Jangan sampai tanaman-tanaman kita yang semarak yang menghasilkan secara duniawi, tapi hati kita ini tidak pernah disemai, tidak pernah disemai dengan ilmu, tidak pernah disemai dengan tausiah, tidak pernah disemai dengan tadarus, dengan tilawah, tidak pernah disemai dengan zikir. Kita badan tuh sudah mulai tua, tapi kita harus melakukan aktivitas. Zikirlah, zikirkan hati, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya kan? Hasbunallah wa ni'mal. Ketika kita khawatir
alladzina qala lahumun nas, ketika ada orang-orang yang berkata kepada manusia, innan nasa qad jama'u lakum, nanti manusia itu akan datang menyerang kamu, kan gitu ya Rasulullah itu nanti itu. Apa mengatakan khasyauhum, takutlah kamu kepada mereka itu, nanti kamu hancur. Kan kalau kita khasyauhum, khawatirlah kamu, nanti kamu begini kan begitu kita hari ini. Takut ini, khawatir itu. Apa fazadahum imana. Orang-orang yang beriman, beristiqomah, berdzikrullah adalah bertambah imannya kepada Allah. Semakin dia mengkhawatiri sesuatu kehidupan, sesuatu kekhawatiran di luar, mungkin di luar terjadi sebelum melangkah ke depan dia sudah khawatir itu, dia mereka fazadahum imana, mereka menjawab bertambahlah imannya. Waqalu, dia jawab apa? Waqalu, dia ajarkan oleh Allah, mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami, kami menyandarkan seluruh apapun hanya kepada Allah. Coba kalau kita sudah mampu hati kita sampai kepada pikiran kita, sampai gerak langkah kita, kepada anak-anak kita, kepada suami kita, kepada harta kita, kepada yang kita senangi dan yang kita takuti, kekhawatiran dan sebagainya, kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Di luar itu tidak ada lagi yang membuat kita menjadi resah. Insya Allah perlahan-lahan itu akan terjadi. Perlahan-perlahan itu akan dimudahkan oleh Allah. Nah, ketika kita lelah hari ini, biarkanlah jadi lelah. Supaya lelah ini dibeli oleh Allah, dijanjikan dengan surga. La sakhafa wa la sakhaba. Nasaba. Yang di dalamnya tidak ada lagi lelah, dalamnya tidak ada lagi ada capek dan sebagainya. Hari ini karena tempatnya kita capek hari ini mah. Iya enggak? Tempatnya kita capek hari ini, tempatnya menanam. Jadi mari kita coba istiqomah di dalam mengaji dan mengkaji, karena dia akan mengingatkan terus kita, insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Baik Bunda, 9 menit menuju jam 11:30 kita masih memiliki satu pertanyaan. Selanjutnya dari Cucu Rukoya, tapi sebelumnya ada Isabena Mariana dari SMK Muhammad 12 menyimak. Sehat selalu Bunda Fatia. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bunda, kita langsung ke Cucu Rukoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rangkas Bitung, Banten ikut hadir. Ini dari Jawa Barat. Tadi dari Jawa Timur. Lumajang Jawa Timur. Ini Jawa Barat. Cucu Banten kan Jawa Barat. Iya, betul Bunda. Iya. Baik Bun, pertanyaannya Bunda, bekal ketakwaan seperti apa agar kita selalu istiqomah di jalan Allah? Bekal ketakwaan seperti apa? Takwa ini, kalau para ulama mengatakan imtithalul ma'murat wajtinabun nawahi. Itu takwa. Definisi ya. Kayak tadi istiqomah kan definisinya udah nih, takwa itu. Takwa adalah melakukan perintah Allah dengan tulus penuh keyakinan sebagai bukti dari pengamalan akidah dan keyakinannya dan menjauhi larangannya. Itu takwa. Tapi para asar-asar sahabat banyak mengatakan, Imam Ali aja, takwa ini adalah berhati-hati. Seperti ketika berjalan, tiba-tiba di situ ada duri, di situ ada jembatan yang ketika kita berjalan sedikit miring kanan, dia akan terjatuh ke ini. Jadi bertakwa itu adalah berhati-hati. Tentu berhati-hati di sini bukan berhati-hati versi kita masing-masing. Berhati-hati menjalani hidup agar tetap hidupnya itu berada di jalan Islam. Berada bertauhidnya, tidak keluar dari tauhid kepada Allah. Jangan bercampur dengan syirik, kan seperti itu. Melakukan ibadahnya juga sama. Jangan sampai niatnya bukan karena Allah, atau orientasi tujuan hidupnya bukan mencari ridha Allah. Kalau itu dilakukan, maka kita tidak ubahnya dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi iman dan takwa, apa tadi bekal apa di takwa ini? Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, baik secara vertikal maupun secara horizontal, itu adalah bekal. Makanya kata Allah, watazawwadu, berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik daripada bekal kamu hidup itu adalah takwa.
Makanya Ramadan la'allakum tattaqun, ya kan? Betul. Ketika masuk Ketika masuk Dzulhijjah, ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Juga disebut innallaha ma'al muttaqin. Semua ada takwa di ujung-ujung itu. Semua untuk takwa, ya. Jadi termasuk sholat juga sama dalam rangka untuk menjaga keimanan dan ketakwaan. Itu harus menjadi bekal kita. Bekal itu artinya apa? Dimanapun kita berada, mitra. Dalam kondisi kita diuji apapun oleh Allah, dalam kelapangan yang Allah berikan ujian nikmat kepada kita, segalanya tersedia, zona nyaman ada, atau zonanya mungkin tidak nyaman gitu ya. Ada di bawah daun, ada naik daun, ada di becek, ada di kering, umpamanya itu kan istilah duniawi ya. Semuanya, makanya keimanan ketakwaan itu harus terus ada, harus terus memandu kehidupan kita agar kita tidak futur, agar kita tetap istiqomah dalam kondisi apapun, ya. Fis-sarra'i wad-dharra'i. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Kan gitu kan? Sebelum apa? Sebelum Allah melihat matsalul ladzina, orang-orang yang sebelum kamu itu, khalau min qablikum, diuji oleh Allah. Diuji dengan apa? Massathumumus sarra wad-dharra. Diuji dengan segala kesusahan, dengan segala kehilangan, dengan segala diuji luar biasa. Sampai kemudian Rasul dan para umatnya itu mengatakan, "Mata nasrullah." Ya Allah, saking luar biasanya, kapan pertolonganmu itu datang? Gitu ya. Kata Allah bilang, "Ala inna nasrallahi qarib." Yakin bahwa pertolongan Allah akan dekat dan akan datang. Dekat, qarib ya, ataupun cepat datangnya itu sangat tergantung kepada kita kan gitu. Jadi am hasibtum tadkhulul jannah itu orientasi bahwa setiap manusia itu punya keinginan untuk masuk surga. Coba lihat agama manapun kan, walaupun kita yakin inna dina indallahil Islam. Agama apapun selalu ada bahasa, mungkin bahasa yang lain nirwana, bahasa yang lain umpamanya surga gitu ya. Bahasa lain umpamanya adalah di kehidupan itu ada balasan di surga. Kalau kita jannatul naim ya, jannatul firdaus dan sebagainya. Semua fitrah itu ingin ke surga, tapi kata Allah, kamu ingin ke surga emang gampang gitu. Karena masih betul tadkhulul jannah, enggak gampang. Orang-orang saja Nabi dan Rasul yang diuji luar biasa. Tidak ada yang tidak diuji oleh Allah. Para pengikut-pengikutnya itu fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'sa. Bahkan dalam perjalanan dakwah, dalam perjalanan menggendong kebenaran gitu ya. Dia hidup dengan kebenaran itu, begitu banyak ujian dan sebagainya. Dia tetap istiqomah gitu kan. Itu begitu tuh surga gitu kan. Orang-orang yang dijamin masuk surga itu bukan orang-orang yang mati gaya, yang mati daya dan mati gaya. Tapi orang-orang yang punya daya gerak ya, daya juang yang luar biasa, seperti layaknya sebuah ikan tadi gitu kan. Nah, dan ini kita harus mampu gitu, harus mampu menjadi orang-orang yang menjadi bekal, dan bahkan iman dan takwa itu harus jadi pakaian kita kemanapun juga harus dipakai, harus dibawa. Ya bekal sama pakaian kan sama. Kalau orang pergi kemana-mana, dia harus bekal. Masa nggak berpakaian? Harus tetap pakaian dia. Harus pakaiannya pakaian takwa, pakaian izzah, pakaian keadilan, apalagi pakaian kekhusyuan, pakaian tawaddu ya. Pakaian yang selalu berharap kepada Allah dalam situasi apapun. Pakaian semakin dia memiliki yang diberikan oleh Allah, dia semakin menunduk. Semakin ilmunya dia tinggi, dia semakin tidak memiliki dan tidak tahu apa-apa. Dia semakin merunduk. Seperti itu pakaian itu. Kemudian yang terakhir, iman dan takwa itu adalah sebagai pagar atau sebagai tali. Maka kemanapun sebenarnya kita ingin Islam, kita ingin apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu menjadi pagar yang tidak pernah terpisahkan. Artinya kita jadi manusia tidak bebas, kan ya? Kita jadi manusia ini, itu kalau paham liberal atau paham feminis ya, ini maham lah, ini hak kita lah.
kita mau begini, mau begitu, terserahlah. Gitu, yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan, wah macam-macam. Tidak. Kita orang beriman yang diajarkan oleh Allah dengan ilmunya. Kita punya keikatan yang tidak pernah terlepas karena kita dicipta sebagai makhluknya oleh Dia Al-Khaliq, dalangnya, dan kita adalah wayangnya. Tidak akan pernah Allah tidak menurunkan jalan hidup atau syariat. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat, setiap rasul, setiap umat itu akan ada jalan atau akan ada syariat, akan ada cara-cara ubudiyah secara vertikal maupun horizontal yang memang diberlakukan oleh umat itu. Maka kita menjadikan pagar itu syariah. Pagar itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ikatan yang memang kepada Allah itu nyambung adalah ketika kita kemana saja kita akan terkait atau kita akan terkungkung, harus mau dikungkung dan diikat oleh pagar itu. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan kita harus lakukan itu dari setiap saat. Jadikan iman dan takwamu itu adalah menjadi bekal, kemudian menjadi pakaian, dan menjadi pagar atau menjadi tali ikatan. Sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan, kata Allah, kamu mati orang-orang beriman atau manusia sebelum kamu mati dalam keadaan tunduk dan patuh, ya. Tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan Islam. Artinya sejatinya Allah mencintai kita hidup beriman, bertakwa di dalam wadah, ya, komunitas orang-orang yang soleh tentunya, karena tidak akan mungkin kita menjadi maksimal kalau kita tidak berada dalam komunitas orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh hari ini untuk menggembleng diri kita di mana? Di majelis taklim, di kajian-kajian, di tausiah-tausiah. Nggak mungkin kita dapati kebenaran itu di mana? Di pinggir pantai gitu, enggak. Kecuali pantai yang mau ngaji ya gitu ya. Tidak, atau kita ke puncak, atau kita sering berangkat pagi pulang sore, tapi tidak diajari hati kita, maka tidak akan mungkin itu dapat kita lakukan. Maka jadilah kita orang-orang yang kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi kita harus punya komunitas. Sebuah komunitas yang di dalamnya adalah watawassaw bil haqq, watawassaw bis sabr, watawassaw bil marhamah. Apa takwa itu? Dia membangun komunitas. Rasulullah ketika di Makkah, beliau membangun komunitas. Namanya Al-Arqam, Darul Arqam, rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Beliau membangun itu yang di dalamnya adalah kesadaran untuk beriman dan kesadaran untuk bahwa hidupnya adalah punya pagar. Orang beriman kepada Allah nggak boleh sembarangan, diatur dengan luar biasa seperti itu. Kita juga sama hari ini punya komunitas keluarga Samaro, ya kan? Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, sehingga membentuk qaryah thayyibah dari pribadi-pribadi yang baik. Kan membentuk peradaban yang dimana Rasulullah pernah lakukan itu ketika 13 tahun ya, sehingga Allah berikan hadiah sebuah tempat yang namanya Yathrib, yang sekarang disebut Madinatul Munawwarah, ya. Dan di situ adalah orang-orang muhajirin dan ansar, pengikut yang luar biasa, arsitek pertama daripada nabi-nabi dan rasulnya, nabi dan rasul Muhammad SAW itu adalah muhajirin dan ansar. Itu mereka luar biasa kekuatannya, menjadikan iman itu pagar, bekal, dan menjadikan pakaian dalam kehidupannya sampai beliau berjumpa dengan Allah, dan Allah suka itu gitu loh. Nah, kalau kita udah tahu Allah suka itu, Innallaha yuhibbul muhsinin, ya. Innallaha yuhibbul mutabbi'in. Innallaha yuhibbul mukhbitin. Allah suka kepada itu. Kita harus lahirkan itu. Karena orientasi kita adalah bukan orientasi duniawi yang ke orang-orang. Orientasi kita adalah hanya kepada Allah hari ini. Seperti itu, ya. Jadi inilah kita mencoba membangun itu sampai insya Allah Ramadan itu datang, takwa kita, iman kita semakin tinggi, sehingga kalau Allah nanti akan ambil kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ya kan? Beribadalah kamu kepada Allah sampai datang kebenaran keyakinan itu kepadamu, ya, datang ajalmu sampai husnul khotimah. Atau kalau belum husnul khotimah, sampai dia yakin bahwa apa yang dia kerjakan adalah merupakan bahagian dari keimanan dia kepada Allah.
sampai dia yakin bahwa apa yang dia lakukan itu adalah bentuk cerminan, sampai datang ya nyata keyakinan itu mendapatkan satu perasaan, satu kenyataan dalam diri kita bahwa Allah menolong kita. Itu harus yakinkan itu. Kalau tidak meyakinkan, kita jadi beriman dan hidup tuh abang abu-abu ya, tahu abu-abu. Jadi kalau udah jatuh ke ini ya tidak sabar, jatuh ke sini juga tidak bersyukur. Ya jadi manusia apa seperti itu? Kita harus bisa membangun istiqomah. Itu adalah istiqomah dalam sabar, istiqomah juga di dalam bersyukur. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kita di sini dari kru JIC juga para akhwat, para bapak-bapak semua, ikhwan ya, para ibu-ibu, para bapak-bapak, para generasi muda semua, bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat kita diridhai Allah kecuali tangan kita sendiri yang kita bekerja, kita berbuat dan kita bersungguh-sungguh. Tidak akan wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada sesuatu apapun, tidak ada nepotisme, tidak ada KKN ya. Dalam soal urusan diridhai Allah sangat tergantung dari integritas, dari kualitas, dari kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalani kehidupan ini. Seperti ini. Baik, Bunda. Baik Bun, karena sudah di jam 11:12:05 waktu Indonesia bagian Barat, kita menyapa yang terakhir aja nih Bun. Ada Abu Ali, alhamdulillah ikut menyimak. Kemudian juga ada Ani Sumariastuti, Bekasi Pondok Ungu hadir. Dan juga yang terakhir ada Mustaqim Edukasi. Masya Allah sangat menginspirasi. Hampir mungkin 10 tahun Bunda Fathia di Radio JIC mengawali sebelum saya. Semoga sehat selalu. Sepertinya amin wa iyyakum wa iyyak. Lebih ya Bun ya, belasan tahun menemani Mitra JIC. Dan tentunya Bun di akhir ya Bunda ya, seperti biasa mungkin ada pesan penutup, nasihat penutup dari Bunda Fathia untuk Mitra JIC. Ya, Mitra rahimakumullah. Jadi obrolan kita hari ini adalah obrolan-obrolan yang sangat ingin sekali bisa real kita buktikan dalam kehidupan kita. Ketika bicara istiqomah, iman dan takwa, itu sesuatu yang sangat familiar. Kita bisa baca, kita bisa dengar, dan kita bisa lihat gitu loh. Bagaimana orang lain bisa bertakwa, bisa istiqomah. Tapi sebenarnya lah iman dan takwa atau keistiqomahan itu sesuatu yang sebenarnya bukan hanya nyata di orang lain, bukan hanya nyata di dalam Al-Quran, bukan hanya nyata di mana kita bisa mendengar. Tapi keistiqomahan dan iman takwa itu sesuatu yang memang harus kita nyatakan dalam diri kita. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan Al-Quran yang mendatangkan keimanan dan ketakwaan bagi setiap umatnya itu nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Pantaslah kita diberikan ilmu oleh Allah, tunjukkan bahwa kita bisa istiqomah. Mungkin kita tidak bisa drastis, paling tidak kita bisa bergerak sedikit. Bagaimana seperti kita mendorong mobil ketinggian yang mogok, kan kita dorong. Walaupun cuma sedikit gitu loh, tapi kita sudah bergerak untuk mendorong dia. Pun sama, alhamdulillah kalau sudah rata. Ini pun sama seperti itu. Kita menjadi orang-orang yang ketika kita berbicara, ketika kita mendengar, ketika kita bertausiah, ketika kita membaca sesuatu, sebenarnya bukan untuk orang lain. Ketika Bunda Fathia hari ini bicara, itu bukan untuk saudara-saudara semua, bukan untuk Mitra JIC saja, tapi sebenarnya untuk pribadi Bunda Fathia, ya, untuk orang-orang yang ada di kru di sini. Karena ketika kita berbicara, seorang narasumber, seorang ustadz, seorang ustadzah, seorang ulama, sebenarnya ketika dia bicara, dia memberikan masukan, memberikan ibda binafsik, memberikan masukan ayat-ayat Al-Quran yang dia hafal, yang dia fahami, itu adalah untuk dirinya, di samping juga untuk orang lain. Maka kita ingin supaya kita menjadi orang-orang yang tidak kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kita tidak menjadi orang-orang yang murka. Ya, kemurkaan Allah itu sangat besar bagi orang-orang yang mengatakan, tetapi dia tidak mampu menyatakan kebenaran yang dia ucapkan dalam dirinya dan dibuktikan dengan keimanannya, ketakwaannya, dan keistiqomahannya. Kita bukan manusia yang sempurna, yang tidak pernah melakukan dosa seperti layaknya malaikat, karena kita tidak diprogram itu. Tapi ketika kita punya dosa, kita tahu ada pintu yang tidak pernah
terbuka, tidak pernah tertutup oleh Allah pintu taubat. Maka al-insan mahallul khata' wan nisya itu melekat dalam diri kita. Kegiatan aktivitas seorang al-insan manusia, dia punya aktivitas yang dirinya tidak pernah lelah, tidak pernah lupa, tidak pernah salah. Tetapi kita tahu kesalahan dan kelupaan itu bisa terkoreksi ketika kita punya keimanan dan keyakinan. Ketika kita punya komunitas yang terus bisa saling satu sama lain itu saling memberikan pencerahan satu sama lain. Jangan pernah kita keluar dari komunitas karena Rasulullah pernah bersabda, maka kambing yang sendiri itu akan lebih mudah diserang oleh harimau ya, oleh serigala. Jadi kalau ada di padang pasir, maka carilah komunitas. Kalau kambing yang bergerombol itu akan serigala itu akan tidak mudah untuk menyerangnya. Tapi kalau dia sendiri, maka serigala itu akan mudah menyerangnya. Sama dengan kita dalam kehidupan. Walaupun kita hidup di dunia, kita punya saudara, punya siapa dan punya siapa, tetapi kita harus punya komunitas yang di dalamnya adalah orang-orang yang ikhlas, yang mau tulus untuk bisa saling memberikan. Kenapa? Karena begitu banyak jebakan-jebakan di luar sana yang membuat kita tanpa sadar kita futur, tanpa sadar kita berbuat dosa. Sudah berfutur dan berbuat dosa kita nggak sadar. Kenapa? Karena kita tidak menjadikan apa yang kita fahami dan teman-teman yang ada itu adalah memberikan nuansa kebenaran atau feedback kebaikan kepada kita semua. Yadullah fauqa ibadih. Pertolongan Allah itu ada di antara orang-orang yang beriman di dalamnya. Mitra, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainana wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين بنعمتك مثنين بها وقابلها وأتمها علينا اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kekeliruan. Yang datang itu benar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu adalah kebenaran. Mari kita pegang. Ada kekeliruan dari kami, dari saya terutama. Saya adalah makhluk yang dhaif. Mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mohon maaf kepada mitra rahimakumullah yang hari ini sedang stay tune di ruang dengarnya. Wal'afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fatia sudah memberikan kepada kita Mitra JIC pesan-pesan nasihat. Yang mudah-mudahan insya Allah kita dapat memelihara selalu istiqomah dan juga ketakwaan kita sebagai hamba Allah. Dan tentunya Zoma juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Mitra JIC yang sudah setia stay tune dan juga sudah berpartisipasi aktif di kolom komentar. Terima kasih banyak dan jangan lupa ikuti selalu program Teladan Muslimah di setiap hari Rabu di jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, tentu hanya di Radio JIC 107.7 FM. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Zauma dan Bunda Fatia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.